Kali ini saya tidak akan buat video tentang pada saat mancing, tapi lebih kepada seputaran tentang joran bambu dan kepercayaan-kepercayaan di masyarakat Kalimantan Selatan. Yang pertama yang kita siapkan adalah alat untuk mengambil jorannya. Oke, itu saja parang dan linggis. Kenapa sangat dianjurkan menggunakan parang atau linggis untuk mengambil akarnya? Karena kalau kita menggunakan gergaji itu sangat dilarang, guys. Menggunakan gergaji untuk mengambil bambu yang dijadikan sebagai alat pancing. Entah apa efek samping atau efek negatifnya, kita kurang tahu, guys. Tapi pada kepercayaan masyarakat kita, mengambil joran bambu menggunakan gergaji, bahkan kalau ada tanaman khusus, tanaman bambu yang dijadikan khusus untuk mancing, kalau kita mau beli kemudian mengambilnya menggunakan gergaji, kita akan dimarahi oleh pemiliknya, guys. Kenapa saya lebih sering saat memancing menggunakan joran bambu? Karena walaupun saya banyak punya joran pancing atau rod jenis BC, bait casting ataupun spinning, dan berbagai reel dengan berbagai ukuran, serta umpan jenis Gemproc ini, dan juga minnow. Ini minnow handmade buatan tangan dari sikat gigi. Ini juga jenis Gemproc, dan ini spoon. Kita akan buat dari sendok, seperti namanya, spoon itu adalah sendok. Karena joran bambu dia lebih memiliki nilai-nilai estetika atau ada magic tertentu, guys. Oke, kita sudah sampai di kebun bambu tanaman orang. Ini bambu ditanam khusus untuk joran pancing, guys. Tips pertama untuk memilih joran bambu, kita pastikan bambunya agak tua dengan ciri-ciri fisik, ada daun-daunnya yang mulai mengering, atau bahkan ada buah atau kembang bambu. Terus tips kedua, bambunya harus panjang, antara 5 sampai 8 meter. Oke. Kita harus cari dulu bambu dengan ciri-ciri fisik tertentu yang pastinya harus unik, antik. Seperti kalau ini jenis bambu kilai, guys. Ada dua macam jenis bambu yang sering digunakan di masyarakat Kalimantan Selatan,
yang digunakan untuk memancing, khususnya mancing gabus, atau orang Banjar bilang memair. Memair guys. Pastikan ada ciri-ciri fisik seperti matanya. Ini mata bambunya terkadang ada yang 2 sampai 3. Itu ada kepercayaan tertentu bahwa ikan akan lebih mudah didapat atau lebih tertarik, atau warna bambu yang hampir seperti sisik ikan gabus, atau orang Banjar bilang ada belang haruan. Nah, seperti ini guys. Ini kalau sudah tua dan diluruskan, warnanya akan lebih hidup. Terus ada lagi keunikan yang biasanya dari masing-masing bambu. Ruas antara satu dan lainnya biasanya panjang, namun di tengah-tengah ada yang tiba-tiba jarak ruasnya pendek. Itu juga ada nilai plus untuk digunakan sebagai joran pancing guys. Ada juga yang biasa sering orang pilih, mata dari stik tumbuhnya cabang itu seperti gigi haruan atau gigi ikan gabus. Itu juga merupakan syarat yang bagus digunakan untuk joran pancing. Dan memancing ikan gabus menggunakan paring atau bambu bukan hanya sekedar hobi atau sekedar melepas penat. Memancing di daerah kita juga sudah merupakan tradisi, karena masih sangat sering dilombakan dengan kategori masing-masing. Kategori terbesar, kadang ada yang kategori terbanyak, itu door prize sama grand prize nya bisa sampai puluhan juta guys. Apalagi pas ada event-event tertentu seperti hari jadi kabupaten atau provinsi, itu hadiahnya lebih besar. Dan ini adalah pohon kayu ulin. Pohon kayu ulin atau lebih dikenal dengan kayu besi. Lihat guys, ini daunnya, daun dari pohon kayu ulin. Ini kayu ulin yang sudah mati, dan ini yang masih tumbuh. Sangat langka sekarang sudah pohon kayu ulin guys di daerah Kalimantan Selatan. Kita masih cari dulu bambu dengan ciri fisik yang sangat bagus, karena bambu dengan ciri fisik yang bagus atau unik atau antik akan membuat ikan lebih tertarik.
Nah, ini satu rembuk lagi pohon bambu. Kita akan coba pilih-pilih dulu.